Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ibnu Sholah Official. Kali ini kita akan membahas mengenai satu materi yang tentunya perlu kita ketahui untuk menambah ilmu kita, yaitu materi. Nah, sebelum kita membahas tes deskripsi, kita perlu mengetahui beberapa hal, yaitu mulai dari pengertiannya. Ceritakan pengalamanmu di tempat baru menggunakan tes deskripsi. Deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci atau uraian. Jadi kita mengenal tes deskripsi itu untuk memberitahu tentang jati diri kita ataupun cerita-cerita yang pernah kita lalui atau pernah kita menemui suatu momen untuk kita ceritakan, jadi dengan menggunakan tes deskripsi. Selanjutnya, kalimat deskripsi merupakan kalimat yang menggambarkan keadaan, bentuk, atau suasana tertentu. Jadi dalam tes deskripsi ini kita menggambarkan sebuah keadaan ataupun mengenai bentuk-bentuk suatu hal ataupun keadaan yang pernah kita lalui. Misal, Andi setelah liburan ingin menceritakan ceritanya saat berlibur kepada teman-temannya. Jadi Andi membuat tes deskripsi. Bisa juga Andi menceritakan bentuk sebuah barang. Misal pulpen. Pulpen itu berbentuk panjang dengan warna hitam. Seperti itu. Itu adalah contoh dari bentuk tes deskripsi. Selanjutnya merupakan suasana. Jadi kita menceritakan suasana tentang suatu momen yang pernah kita lalui melalui tes deskripsi ini. Simak lebih lanjut untuk Anda mengetahui tentang tes deskripsi. Selanjutnya, penggambaran informasi yang sangat diperlukan oleh tes deskripsi sehingga pembaca seolah-olah dapat merasakan langsung apa yang sedang dijelaskan dalam teks tersebut. Jadi penggambaran informasi dalam tes deskripsi ini harus kita benar-benar memberikan informasi secara jelas kepada pembaca. Agar apa? Agar pembaca juga mengetahui dengan jelas detail-detail dari informasi yang kita berikan dalam cerita kita, dalam teks yang kita buat. Selanjutnya ada macam-macam dari penjabaran teks deskripsi, yaitu 1. Menjelaskan ciri-ciri fisik objek. Menjelaskan ciri-ciri fisik objek di sini yaitu kita menjelaskan tentang keadaan objek, tentang bentuk, tentang warna ataupun tentang bentuk-bentuk yang ada dalam objek tersebut. Semisal saya contohkan tadi, kita menggambarkan sebuah bolpen. Bolpen itu merupakan alat tulis dengan bentuk panjang dan dengan warna hitam. Seperti itu, jadi jelas saat pembaca itu membacanya, jelas mengetahui tentang keadaan bolpen tersebut. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri psikis objek. Psikis di sini misal kita menggambarkan seseorang yang memiliki sifat baik ataupun sifat pemarah ataupun sifat yang riang. Seperti itu kita menjelaskan psikis dari objek tersebut. Selanjutnya, tata cara untuk menulis tes deskripsi di sini ada beberapa hal, yaitu 1. Menentukan atau memilih objek. Menentukan atau memilih objek di sini kita bisa menentukan suasana ataupun tentang diri kita sendiri untuk dicantumkan dalam tes deskripsi ini. Yang kedua itu menetapkan tujuan deskripsi. Tujuan kita untuk menggambarkan tes deskripsi ini itu apa? Apakah untuk orang lain agar mengetahui ataupun kita sekedar berbagi cerita? Itu harus kita tentukan tujuan awal dalam pembuatan tes deskripsi ini. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data dari apa yang telah kita lalui, kita kumpulkan untuk sebagai bahan dari kita membuat tes deskripsi ini. Selanjutnya, membuat kerangka karangan. Membuat kerangka karangan yaitu kita membuat tulisan kasar
untuk bisa kita sempurnakan menjadi teks yang baik dan benar. Jadi kita membuat sebuah oretan, sebuah kalimat yang telah kita pikirkan, kita cantumkan kepada tulisan kita. Setelah itu perlu adanya kita perbaikan dalam tahap-tahap selanjutnya, yaitu selanjutnya mengembangkan kerangka. Dalam mengembangkan kerangka ini kita perlu memperhatikan beberapa hal seperti penulisan yang baik ataupun bahasa yang akan kita cantumkan dalam teks deskripsi kita. Selanjutnya adalah yang terakhir, menyunting teks. Menyunting teks di sini kita melakukan sebuah oretan lagi yang lebih baik dalam teks kita agar menjadi teks yang baik dan benar serta dapat dipahami oleh semua orang. Jadi menyunting teks di sini adalah sebuah final dari penulisan kita agar menjadi teks yang sempurna. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya semoga apa yang kita dapatkan menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.